bagaimana peran seorang ibu untuk mendidik generasi yang hebat seperti itu. Di mana kata Bugis mengatakan bahwa ia rogawina atau ia rogawina mapakasih, tindakan yang lahir dari rasa malu dan harga diri. Biasanya kita orang Bugis kalau bicara si ibu, pasti itu dia sangat menjunjung tinggi namanya malu untuk orang Bugis. Siri, harga diri, bagaimana dia mempertahankan harga dirinya. Jadi ketika seorang perempuan memiliki pendidikan, pasti dia menjunjung tinggi namanya rasa malu, harga diri. Seperti itu. Dengan hasil pendidikan, dia mampu menerapkan dengan cara apa? Tindakannya, ucapannya, seperti itu. Perempuan dan ketahanan sosial. Ibu rumah tangga menjadi penopang dalam masa krisis. Kita bisa melihat pada masa pandemi, banyak perempuan yang tinggal di rumah, tetapi dia ternyata tidak hanya berdiam diri seorang ibu, tetapi juga dia bisa menopang dalam masa krisis, yaitu misalnya menjual, seperti itu. Lanjut, mereka juga menjadi agen perdamaian. Salah satu contoh di mana Aceh ternyata ada juga perempuan yang turut andil dalam perdamaian konflik ini. Jadi dengan bahasa atau kata Bugis, terjadi gak tahu nama kasih linoy. Bila perbuatan seorang tidak baik, dunia ini akan kurang. Ya benar. Karena kenapa? Kita melihat ketika banyak tindak kriminal, kejahatan, korupsi dalam perlakuan seorang, tentunya itu akan mendapatkan suatu hal yang negatif. Jadi bagaimana kita harus selalu melakukan kebaikan-kebaikan atau hal positif akan menghasilkan dengan hal kebaikan juga. Perempuan dan ekonomi. Perempuan dalam UMKM dan perusahaan adalah motor ekonomi lokal. Ini juga kita bisa melihat sebenarnya realitanya banyak perempuan yang tinggal di rumah dapat menjajakan jualannya dengan cara apa? Buat status di online. Ini mudah ya. Saat ini banyak orang-orang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah, tetapi dia mampu menghasilkan, bisa jual baju seperti itu. Dan sekarang ibu-ibu lebih senang apa menggunakan Shopee dengan menggunakan Shopee, seperti itu Shopee, TikTok. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana perempuan juga turut andil dalam perekonomian. Sebagaimana pepatah hadis mengatakan bahwa resopa tamanihi amalomo naletei pamase dewata. Usaha yang sungguh-sungguh akan membuahkan rahmat Tuhan. Yang sering kita dengarkan mencari wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasilnya. Bagaimana ketika kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, kita akan mendapatkan hasilnya. Dan kadang kita mendengarkan bahwa ketika kau menginginkan sesuatu, ketika kau memiliki impian, jangan berhenti sebelum kau mendapatkannya. Atau kegagalan dianggap gagal ketika kita sudah berhenti untuk berjuang. Jadi ketika kita sudah berusaha maksimal, maka lakukanlah. Karena jangan sampai dalam setelah kita tidak sesuai harapan kita sudah lakukan, itulah inti dari yang apa kita tidak. Perempuan dan kepemimpinan. Perempuan dapat memimpin dengan bijak dan inspiratif. Ternyata perempuan mampu menerapkan kepemimpinannya seperti adil, bijak, dan inspiratif. Kita bisa melihat perempuan yang mampu memimpin dengan baik seperti itu. Jadi di mana pepatah Bugis mengatakan siri napace dia roda pagau tawe. Siri dan pace itulah yang menjadikan seorang manusia sejati. Jika kita melakukan siri dan pace, kalau kita mampu menerapkan terjadi, di mana juga salah satu fenomena yang terjadi yaitu seorang dokter yang melakukan pelecehan terhadap pasiennya. Inilah ternyata masih banyak terjadi kekerasan-kekerasan. Representasi dalam kebijakan, di mana meskipun perempuan diberikan peningkatan dalam representasinya, tetapi perempuan juga masih ada batasan-batasan. Kebanyakan yang ikut dalam andil bisa dalam politik, yaitu orang-orang yang memiliki misalnya latar belakang orang tuanya atau dinastinya seperti itu. Dan
Lanjut, yaitu beban ganda di rumah dan kerja. Dan ini banyak yang ada di antara ini merasakan ada dua beban kerja yang dirasakan, yaitu menjadi seorang ibu rumah tangga dan menjadi wanita karir. Dan kadang-kadang ada yang misalnya bagaimana, bukan sebenarnya pilihan bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga atau karirnya, tetapi bagaimana sebenarnya pasangannya memberikan dukungan untuk seorang perempuan mampu menerapkan nilai ini, karena sirinya, malunya, marwahnya sebagai perempuan, karena pacar bagaimana mampu memberikan kasih sayang di orang-orang di sekelilingnya, di sekitarnya, lembut bagaimana dia memiliki sifat yang jujur, amacan yaitu kecerdasannya, kepintarannya, dan warani yaitu keberaniannya. Dan ternyata kita melihat dari hasil itu lahirlah seorang Raja Bone perempuan. Ternyata ada juga perempuan Raja Bone, yaitu Raja Bone ke-30, yaitu Fatimah Badriah. Perempuan tidak hanya tiang rumah, tapi juga tiang budaya dan peradaban. Dan ternyata Fatimah Badriah ini perempuan yang juga memperjuangkan hak-hak wanita. Dia memberikan bahwa wanita itu mampu memimpin, dan juga memberikan bahwa sebenarnya ketika kita mampu menerapkan nilai-nilai falsafah yang ada logis, tentunya kita menjadi perempuan atau pemimpin yang baik. Menuju terang apa yang harus dilakukan? Kolaborasi lintas gender. Ya, di sini kita ketika ingin mengembangkan diri kita, ternyata kita tidak boleh egois ya. Kita juga harus adanya kolaborasi dengan laki-laki. Ketika kita ingin mencapai suatu, baiknya juga kita melakukan kolaborasi. Misalnya kita berpendapat, kita membuat tim kerja dengan laki-laki. Lanjut, kedua, peningkatan akses pendidikan. Nah, tentunya untuk mencapai suatu cahaya terang benderang, keberhasilan peradaban suatu negara harus memiliki pendidikan. Bagaimana pemerintah mampu menyediakan fasilitas tentang pendidikan untuk masyarakatnya. Ketiga, penguatan komunitas dan advokasi perempuan. Jadi di sini kita juga bisa melihat bahwa di Bone saja banyak komunitas perempuan yang turut andil dalam mengembangkan perkembangan yang ada di Bone. Dengan adanya advokasi perempuan diberikan wadah untuk mengembangkan dirinya. Dan kita juga bisa lihat sebenarnya ibu-ibu wanita-wanita yang ada di sini turut andil dalam pengembangan masyarakat di Kabupaten Bone. Perempuan sebagai cahaya perubahan. Dengan semangat Kartini, perempuan menjadi cahaya dalam kegelapan. Yang inilah yang kita rasakan hasil perjuangan Kartini meminta kesetaraan gender. Kita perempuan-perempuan bisa hadir di tempat ini. Kita diberikan kebebasan untuk mendapatkan ilmu. Jadi tidak ada lagi halangan-halangan untuk misalnya mendapatkan ilmu atau keterbatasan seperti itu. Sebagaimana Bapak Buddhis mengatakan bahwa mapan reta makoji, makun reta makakatau. Memimpin tanpa bijaksana, perempuan tanpa penghormatan. Jadi bagaimana seorang perempuan mampu memimpin dengan bijaksana, dengan kebijaksanaannya itu, keberhasilan memimpin akan menghadirkan bahwa dia menjunjung tinggi kehormatannya sebagai seorang perempuan. Ya, kita telah mendengarkan bahwa dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki peran strategis. Sebenarnya perempuan memiliki peran dalam perkembangan khususnya negara, peradaban, di mana ketika perempuan mampu berperan aktif akan menghasilkan negara atau bangsa yang maju dan berkembang. Kedua, perlu dukungan dan pemberdayaan. Bagaimana adanya dukungan dan pemberdayaan bahwa perempuan itu mampu menjadi seorang pemimpin, mampu mengembangkan, menghasilkan generasi-generasi yang hebat. Terakhir yaitu nilai lokal serta Buddhis memberi inspirasi dari beberapa pepatah Buddhis yang kita dengar
sebagai falsafah hidup, fakta sederhana kota. Ketika kita mampu menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Buddhis, insya Allah kita mampu menjadi wanita hebat atau pemimpin yang baik. Ya, habis gelap terbitlah terang. Ternyata butuh perjuangan panjang untuk menebarkan cahaya. Dan ternyata kita sudah berada atau bagian dari orang-orang yang menebarkan cahaya. Jadi dengan setiap harinya kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita akan menebarkan cahaya. Dan cahaya itu adalah kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah disampaikan tentang nilai-nilai pemberdayaan perempuan. Jadi sesungguhnya tidak ada lagi alasan untuk tidak percaya. Nah, sekarang mungkin ada yang cuma percaya karena pakai bedarono. Perlu juga itu ya, perlu juga apalagi sekarang zamannya konten kreator. Jadi mungkin ada dari ibu-ibu yang mau menajamkan diri, mempertanyakan sesuatu, mendalami lagi tentang hal menjadi cahaya itu. Tadi kita sudah melihat kisah wanita-wanita hebat yang disampaikan, yang sangat bercahaya. Nah, kira-kira ada nggak dari ibu-ibu mungkin tiga penanya atau tiga penanggap atau yang mau ditajamkan lagi? Saya persilakan tiga penanya dulu. Kata saya sih. Ada yang mau bertanya ibu? Silakan. Para peserta diskusi edukasi wawasan tentang tahun 2025 yang diadakan oleh FKUB tadi oleh baik, nama saya Nur Aisyah Rafi dari DWP Kementerian Agama Kabupaten Bone. Baik, langsung saja barangkali Ibu materi yang ingin kami pertanyakan. Di sini tadi dijelaskan dengan gamblang mungkin hampir semua materi atau narasumber yang ada tentang pentingnya seorang wanita atau perempuan itu memiliki pendidikan. Di satu sisi barangkali bukan kami mengatakan bahwa perempuan itu masih di bawah dianggap makinnya atau di bawah standar laki-laki, apalagi sudah dicontohkan sudah beberapa pemimpin wanita yang tampil, bahkan kemarin 3 wanita tangguh dikukuhkan di Yayan Bone itu sebagai suatu pertanda bahwa perempuan memang sudah lebih maju dibanding sebelumnya. Mungkin karena peran Ibunda R.A. Kartini yang membawa kita ke alam yang terang, dari gelap menjadi terang. Yang ingin saya pertanyakan adalah ketika kita dituntut untuk cerdas, pandai dan berpendidikan, di satu sisi sebenarnya kami menyadari sebagai seorang wanita yang dituntut untuk pintar, kita harus lebih memilih lagi ketika kita mau lanjut berpendidikan misalnya. Sementara di satu sisi kami memiliki juga anak yang mau kami cerdaskan. Saya tidak menafikan untuk punya akses untuk berpendidikan, tapi saya merasa ketika beban untuk sekolah dan sekolah lagi, di satu sisi anak kami jauh membutuhkan. Jadi seperti begini, ketika saya konsultan dulu, saya ingin anak-anak saya di sekolah cerdas. Di satu sisi saya meninggalkan anak saya dari jam 7 sampai jam 4. Apa yang terjadi di anak-anak saya yang saya lahirkan, yang saya ingin mereka juga cerdas seperti murid-murid saya. Kenapa? Karena yang terjadi sekarang, kita mungkin bisa, teman-teman yang dari dulu bisa menyaksikan bagaimana bias pendidikan yang ada sekarang. Justru ketika kami lebih banyak di sekolah,
dan ternyata anak-anak apa yang bagaimana anak mereka di sekolah. Kalau dulu mungkin tidak begitu lama mereka di sekolah, tapi mereka bisa cerdas, lebih patuh, lebih beradab, bahkan lebih hormat kepada guru. Sekarang mereka punya waktu lebih banyak di sekolah, jauh dari orang tua, mungkin lebih sedikit waktunya di sekolah, di rumah, tapi adabnya kok bisa seperti itu. Jadi kami jadi dilema sebenarnya selaku ibu dan selaku guru, saya harus seperti apa? Saya mau cerdas di satu sisi, tinggalkan anak saya sampai beberapa jam apa yang terjadi di belakangnya anak saya. Kemudian ada Puan Ratna juga, tapi Puan kalau dikatakan bahwa perempuan itu sudah dianggap kaum yang disetarakan derajat laki dengan pria atau dengan suami. Kemudian yang terjadi, kenapa masih terjadi beberapa akses sebenarnya perempuan itu sepertinya dimarginkan. Misalnya pengurusan apapun itu, ketika perempuan yang maju terkadang ada saja yang terkendala, ada yang apa ya. Kemudian dari segi pemberlakuan, memperlakukan istri, memperlakukan perempuan, memperlakukan ibu dan anak itu sepertinya perempuan masih. Yang saya ingin tanyakan Puan Ratna, sampai sejauh mana perannya pemberdayaan perempuan untuk melindungi hak-hak perempuan. Saya kira itu mungkin saja dulu. Baik, terima kasih. Jadi suatu masalah ya, misalnya seorang ibu yang juga memiliki peran ganda selain seorang ibu, tapi juga dia wanita karir. Misalnya dia menjadi seorang guru, sedangkan dia memiliki jam produktifnya itu mengajarkan atau mendidik anak-anak. Tapi satu sisi juga dia harus mendidik anaknya. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya di sini orang tua punya peran, yaitu pertama, bagaimana orang tua mampu mendidik anaknya dengan cara apa? Karakternya seperti apa? Orang tua merupakan role model sempurna terhadap anaknya. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan anak sebenarnya tidak jauh dengan bagaimana karakter orang tuanya, bagaimana ia sering lihat di lingkungan keluarganya. Karena kenapa? Jangan sampai kita sibuk memberikan atau mencari sekolah yang fasilitasnya luar biasa. Anak-anak sudah mendapatkan teorinya, tetapi pas pulang di rumah, ketika dia ingin menerapkan teorinya dalam mengimplementasikan, ternyata tidak sesuai dengan yang diajarkan. Bagaimana misalnya seorang anak yang diajar, dididik oleh gurunya untuk bersikap sopan, baik, ternyata pas di rumah orang tuanya memanggil saya dengan cara apa? Dengan teriak-teriak, dengan membantah kalau ada yang salah, seperti itu. Dan yang sampai juga misalnya orang tua, bapak dan ayahnya bertengkar di hadapan anaknya, dan ternyata itu juga sangat mempengaruhi terhadap psikologi anaknya. Jadi kita harus berkolaborasi, bukan hanya sekolah atau pendidikan yang kita cari yang terbaik, tetapi bagaimana kita mampu menjadi orang tua dengan menjadi role model yang baik untuk anak kita. Nah, di sini kan harus, jadi kita tidak boleh juga yang sampai kita misalnya saya sudah masukkan sekolah yang baik-baik, saya sudah menyekolahkan yang bagus, membayar mahal, tapi ternyata yang dia lihat orang tuanya melakukan hal-hal yang kurang baik. Jangan sampai ternyata kesalahan bukan ada pada gurunya, tetapi ada pada kita sendiri orang tua. Jadi di sini perlunya kolaborasi antara orang tua dan guru. Dan juga jangan-jangan pada saat ini bagaimana sekolah-sekolah juga sering melakukan seminar parenting. Jadi dia memberikan edukasi bagaimana kita seorang ibu mampu mendidik anak, dan di situ juga bagaimana sekolah memberikan bahwa kita mengajarkan seperti ini anak-anak. Jadi orang tuanya jangan sampai misalnya bertentangan, itu kan juga bisa menjadi anak-anak bingung. Sebenarnya kalau anak-anak yang usia masih kecil itu ada SD, ATK, selalu bilang ibu guru itu, bilang guru. Jadi dia selalu seolah mengatakan apa yang dikatakan gurunya kan benar. Orangnya yang lebih benar guru dibanding orang tuanya. Nah, di sini kan sebenarnya pentingnya bagaimana orang tua dan guru memberikan karakter yang baik. Karena hasil dari pendidikan pendidikan seorang perempuan atau seorang perempuan laki-laki sebenarnya dilihat dari bagaimana karakter yang dihasilkan. Jadi bukan berarti orang yang berpendidikan tinggi tetapi memiliki karakter yang kurang baik bisa dikatakan
disampaikan Pak Kanil bahwa dengan wawasan yang luas kita mampu memahami segala hal, bisa menerima pendapat orang lain, tidak langsung menyalahkan orang lain. Ketika orang berpendapat itu salah, langsung mengkafirkan orang lain. Jangan sampai kita seperti itu. Maka itulah pentingnya pendidikan. Jadi jangan sampai juga kita mengatakan bahwa karena keterbatasan waktu kita tidak bisa mendapatkan pendidikan, tetapi bisa kita lakukan contoh-contoh, yaitu karakter yang ditanamkan kepada anak kita, karakter yang baik. Itu yang paling penting. Kalau kita tidak mampu mendapat atau mencari pendidikan yang tinggi, setidaknya kita menjadi role model terbaik di keluarga kita, yaitu menghasilkan karakter yang baik. Ya, baik. Terima kasih Bu, luar biasa penjelasannya. Jadi dari sini Pak FKUP ada beberapa hal dari diskusi di satu. Ke depan mungkin perlu konsepsi teologis terhadap pemberdayaan perempuan. Karena ini semua pembicara ini praktisi pemberdayaan perempuan. Mungkin supaya ibu-ibu semua juga baik dari Kristen ada dasar Alkitabnya, terus dari Muslim ada dasar Qurannya, konsepsi teologis masing-masing agama tentang pemberdayaan perempuan. Sehingga kita tidak takut karena jangan sampai kita punya ketakutan untuk berdaya juga karena kita tidak memahami ajaran agama kita tentang pemberdayaan. Yang kedua memang Bu, Ibu Susi itu kalau SMP aja jadi menteri. Ibu tadi bicara Mas Dato bilang pendidikan tidak formal, informal juga bisa kita capai. Artinya proses belajar ibu-ibu itu tidak boleh berhenti karena itu tadi beberapa hal yang bertanggung besar untuk cahaya. Saya kira itu penerjemahan dari Ibu. Dari sekarang saya langsung ke Ibu. Tadi ada pertanyaan yang menyangkut Ibu. Pertanyaannya di apresiasinya. Jadi kalau mau bicara tentang isu perempuan dan anak, memang isu yang sangat strategis untuk kita bicara dan seksi itu. Karena di satu sisi banyak yang mendukung, tetapi di satu sisi ada juga yang sangat-sangat sensitif. Nah, jadi kalau bicara soal kesetaraan gender ini harus clear. Apanya yang harus diselesaikan? Ada dua. Untuk mendorong kesetaraan gender itu ada dua kebutuhan perempuan. Kebutuhan strategisnya yang harus diselesaikan dan kebutuhan strategisnya dan spesifiknya gitu. Kebutuhan spesifik itu misalnya kalau perempuan mau dicatatkan harus memakan kapasitas. Kalau perempuan mesti menyelesaikan misalnya tidak ada yang dimakan, dia susah, harus diselesaikan misalnya dengan mendorong lagi bantuan langsung gitu. Tapi selesai hari itu juga kasih bantuan telur, menaikkan gizinya anak stunting, kasih bantuan tablet tambah gizi gitu kan. Kemudian yang kedua ada bantuan makanan tambahan gitu. Nah itu. Terus yang kedua untuk mendukung keberlanjutannya karena spesifiknya selesai. Hari ini dikasih bantuan 300 orang tua yang beli telur dan seterusnya sampai 1 tahun selesai spesifiknya. Tetapi untuk mendukungnya yakinkah perempuan itu selesai kalau cuma 1 tahun? Kan tidak, panjang persoalan sehingga dibutuhkan yang namanya kebutuhan strategis. Kebutuhan strategisnya apa? Bikin regulasi supaya berkelanjutan. Kuota 30% mendukung perempuan supaya bisa terlibat di parlemen gitu. Untuk misalnya supaya dia terakomodir di musrembang, bikin peraturan bupati minimal 30% harus terlibat perempuan di musrembang desa, musrembang kecamatan, musrembang dusun dan seterusnya sampai di tingkat nasional. Jadi dua kebutuhan spesifik dan kebutuhan strategis sehingga kalau selesai di spesifiknya bantuannya tadi itu ada regulasi yang mendukung keberlanjutannya. Karena kita tahu bersama bahwa ketika hanya mengintervensi bantuan makanannya tidak bisa berlanjut. Jadi kasih pancingnya saja ini akan berlanjut. Tetapi ketika kasih ikannya sampai kapan pemerintah bisa kasih bantuan? Sehingga itu tadi dua sisi yang berkelanjutan. Nah, soal setara tadi itu yang saya bilang, melakukan training gender kepada seorang perempuan itu bukan untuk menyayangi laki-laki, bukan untuk melawan laki-laki, tetapi mendorong pembagian peran tadi itu. Nah, ketika bicara soal kan ada saya juga mau sekolah cerdas, terus ada juga tuntutan anak itu soal pilihan gitu. Siapa yang lebih duluan? Apakah misalnya anak tanya kita mau dorong duluan, atau kita dulu gitu? Tergantung
membangun trust, kepercayaan, dan tanggung jawab itu tadi. Selanjutnya butuh dukungan. Makanya dukungan ini dibutuhkan harus melakukan juga penguatan kepada bapak gitu. Jangan kita cerdas sendiri gitu. Karena biar bagaimanapun cerdasnya seorang perempuan, tetapi tidak didukung oleh wanita, tidak mungkin nonsen itu. Nah makanya saya tadi kasih contoh konkret ketika saya ada teman diskusi yang selama ini patriarki itu semuanya dilakukan oleh istrinya gitu. Nah tiba-tiba istrinya sakit. Nah kalau misalnya training gendernya tuntas, apakah misalnya dengan melakukan mencuci, masak-memasak itu dilakukan oleh perempuan, tiba-tiba kalau dilakukan laki-laki langsung bisa ditanya? Tidak toh? Nah ini harus terdidik sedikit demi sedikit, dibongkar perspektif gendernya, dibongkar perspektif gender dan budaya patriarkinya gitu. Sehingga teman saya yang selama ini misalnya sakit suami istrinya, dia mulai melakoni masak, melakoni mencuci, tapi ada permintaannya, dia bilang agak lama nih ya, itu mama merenya masih dilaga enggak? Masih dilaga itu tetangga tinggal dilaga ini masih dilaga kan sedih minta toilet masuk kamarnya. Nah iya, karena budaya patriarki, budaya kita kearifan lokal kita menyatakan bahwa kalau misalnya tiba-tiba keluar mencuci kaki kiri kanan, perempuan sesama tetangga pasti udah ini tadi dia akan masalah kayak apa itu kan. Nah jadi membongkar perspektif itu harus dari diri kita dulu, komitmen kita mau nggak melakukan itu. Jadi penguatan kapasitas tercerahkan, mau nggak melakukan. Nah makanya ada lagunya kalau training itu, aku sadar dan siap melakukan, aku tahu sadar dan siap melakukan. Kami mulai dari tahu dulu, kemudian menyadarinya dan mau melakukan gitu. Karena kalau tidak percuma tahu, kalau kita tidak menyadarinya, dan kalau sadar harus ada action gitu, melakukan perubahan gitu, melakukan perubahan, membongkar perspektifnya suami dan memberikan ruang. Ketika suami tidak memberikan ruang, percuma anak saya kita tahu, tapi suami tidak mau kemana. Sama dengan oke gitu kan, dia bagaimanapun tercerahkannya dia, bukan kesetaraan gender itu dilakukan laki dan perempuan. Tetapi kalau suaminya misalnya jangan mau kemana, jangan bertanya lagi yang organisasi itu apa, udah apa, yang tadi mulai. Nah itu, jadi semua harus terbongkar perspektif, membangun kesadaran dan didukung oleh sekitar gitu, baru bisa goyang. Karena kalau tidak ada apa-apanya. Walaupun kita tahu Tuhan 30% perempuan harus terlibat di pengambilan keputusan, tetapi kalau di rumah kita tidak, sama dengan misalnya siapa yang diundang ketika anak tak mau, misalnya ada yang lapar, siapa yang memutuskan ketika pakai redo itu berapa menit, ibu-ibunya di belakang, bapak-bapaknya di luar, dan akhirnya putus 50 juta, teriak perempuan, mama, tulis 50 juta, gue ada namanya beli seragam di bawah, jaga undang harga anak mana bisa habis sekarang, karena diputuskan oleh orang yang tidak berkompeten. Coba kalau misalnya dibuka rumah, bagi perempuan, tokoh-tokoh perempuan di luar, bagi betul, tapi itu kan budaya patriarki. Perempuan ketika membicarakan anaknya lupa boti, perempuan di belakang. Bapak-bapak saya kalau mengundang yang mulainya di Sinjai, dipangkap, diundang semua, tapi pamannya ada di belakang, neneknya ada di belakang. Kenapa tidak didudukkan juga sehingga apa yang bisa sepakati, tahu tidak, sehingga perempuan bisa memberikan masukan gitu. Tapi tidak, kita dilatih mulai dari kecil, kita ingatkan kalau soal setara, kita dari segi regulasi diikat, kemudian dari budaya juga diikat, kemudian negara juga mengikat. Coba di era saya sekarang sudah berapa tahun Pak, menjelang berapa ini. Di zaman saya tidak tahu kalau kita tidak dapat, ada yang namanya bahasa Indonesia ini Budi, ingat tidak? Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini Wati. Budi membantu Bapak di mana? Di sawah, karena dibongkar perspektifnya bahwa laki-laki itu adalah tulang punggung keluarga dan nafkah. Wati membantu ibu di dapur, karena kita dicekokin pemikiran kita bahwa perempuan itu adalah makhluk domestik yang mengerjakan semua. Tapi kita terima nggak seperti itu? Kan tidak. Negara
hanya pada saat dia menjadi sekretariat atau menjadi tim perempuan sendiri. Bahkan kemarin waktu saya kan menjadi BKKBN, saya rekrutmen BKKBN waktu pertama masuk pegawai. Ketika saya dikomplain dapat trustin atau bantuan ternak sapi gitu kan, banyak perempuan yang sendiri itu kan tidak tahu pendapatnya. Tidak didata dia, karena dia adalah keluarga khusus. Yang dianggap keluarga itu adalah ibu dengan anak, suami istri, dan seterusnya. Tetapi hidup sendiri itu adalah bukan bagian dari keluarga. Ketika keluar bantuan tidak bakalan sampai dunia jangan tidak dapat. Karena kenapa? Dia menegakkan misalnya perlindungan anak tidak ada urusnya Komnas sampai Z. Tetapi paling tidak penegakan pemberian pemenuhan hak anak. Terus yang kedua, hak asasi manusia, hak asasi perempuan, itu yang harus kita sadari bersama, bahwa yang membedakan perempuan dan laki-laki adalah jenis kelamin. Yang kontrak tadi yang kau sejak lahir, yang tidak kau sejak lahir itu soal. Karena tujuan kita untuk mendorong kesetaraan keadilan gender itu bukan untuk melawan laki-laki, tetapi kita mau setara dan semuanya sama-sama nyaman gitu. Tidak ada yang teraniaya, laki-laki juga jalan, perempuan juga jalan, dan saling mendukung. Karena yang kita percaya perempuan sukses itu bisa sukses kalau didukung oleh misalnya suami. Begitupun dengan suami nanti bisa sukses kalau Masya Allah. Ini kita tema ininya ya sama dengan hari jadi bone mapasi temu ini nawan adecen prima decennya. Itu ibu tahu nggak artinya ini? Nggak tahu ya. Nah ini karena ini kayak tagline hari jadi bone mapasi temu ini nawan prima decennya. Itu menyatukan pikiran untuk kebaikan bone. Ya, makanya untuk kebaikan bone tidak bisa hanya pemerintah saja, tetapi kita semua betul-betul harus berkolaborasi. Jadi pemerintah, rakyatnya, instansi, lintas agama, suku, walaupun bukan orang bone datang di bone, mari jadi orang bone agar kebaikan kita bersama. Nah, tadi di situ ya, saya sudah sampai di keluarga. Menjadi pendidik toleransi pertama bagi anak-anak. Di sini kan kita FKUD ya, lintas agama. Saya Bapak Ibu, Bapak Pendeta, saya SD-nya di SD Impres 12 Jalan Makmur. Selama 6 tahun saya itu duduk di depan bertiga. Teman duduk saya Jenis. Itu 6 tahun duduk sama-sama. Kalau seandainya tidak cocok, tentu mungkin baru berapa hari pindah. Ini 6 tahun duduk sama-sama. Terus zaman kuliah itu benar-benar kita sekelas. Saya kebetulan teknik mesin. Jadi teman kuliah saya itu ada dari Ambon, ada Toraja, dari mana. Ketika di Makassar pernah ada masalah Ambon, dia itu minatnya di rumah saya karena asramanya diserang waktu itu. Padahal sebenarnya bermasalah di Ambon tentang apa masalahnya waktu itu kan. Tapi karena asramanya diserang itu tinggalnya di rumah saya karena memang sering tinggal di rumah. Begitu pula pernah ada Chinese masalah ya anak-anak PHP waktu itu kan. Ya mungkin kebetulan saya tinggal di kompleks di ruko yang sendiri saja Muslim. Kiri kanan saya sepanjang ruko itu semua Chinese. Nah itu ruko-ruko dilemparin, kita pasang sejadah. Jadi tetangga saya itu lompat di rumahnya kami. Gitu kemudian tengah malam dibawa keluar ke rumah tangga saya sampai kemudian aman baru. Kenapa bisa seperti itu? Itu kan pertanyaannya. Itu karena saya merasa bahwa saya dididik orang tua saya memberi teladan, tidak pernah itu bahwa kita kalau berhubungan sama orang itu tanya kamu suka apa kayak gitu. Ya kalau kita menggunakan nurani maka yang ada adalah kebaikan universal. Tidak ada sekat-sekat lagi agama apa kamu suka apa, yang jelas kita berhubungan. Dan memang sejak kecil saya melihat orang tua saya yang berhubungan dengan siapa saja. Nah di masyarakat pun juga demikian. Nah di dunia digital ini yang penting sekali. Betapa ya orang tiba-tiba bisa melesat naik gara-gara banyak orang menulis kebaikan tentang negara, tapi dalam hitungan menit bisa jatuh gara-gara ada status yang memprovokasi kemudian banyak menyebar. Nah ini semua
kalau mulut mungkin hanya di sini aja dengan saya ngomong, tetapi kalau saya ngetik status, ya Allah banyak itu bisa di-share sampai kemana-mana. Tergantung pertemanan kita, teman-teman kita bisa lihat. Apalagi kalau sudah di-share lagi, nah itulah bahayanya. Kemudian selanjutnya lagi saya lanjut aja. Nah, prediksi masa depan dan tantangannya ini kayaknya penting ya Bapak Ibu. Kalau di masa lalu kita saat ini kita sudah sama-sama tahu karena kita berada di situasi sekarang. Sebaiknya kita cari tahu kalau misalnya positif, alhamdulillah gimana caranya positif ini bisa semakin bertambah positifnya, semakin banyak yang merasakannya. Tetapi kalau masih ada hal-hal negatif atau sesuatu yang belum tercapai, itu cari tahu juga kenapa sih impiannya belum tercapai, bagaimana caranya agar bisa tercapai. Nah, untuk prediksi masa depan dan tantangannya itu otomatisasi dan kecerdasan buatan, Bapak Ibu. Nah, kecerdasan buatan ini pengaruhnya sangat luar biasa. Berpengaruh pada apa? Akan ada banyak pekerjaan nanti yang tidak perlu orang yang mengerjakannya. Nah, bagaimana dengan kalau kita saya usia sudah jelita, sudah hampir 50 tahun. Tetapi anak-anak saya, cucu-cucu saya nanti kayak gimana? Nah, ini yang harus kita persiapkan Bapak Ibu. Karena kita mau tahu apa saja sebenarnya bisa kita tidak ke sekolah untuk kalau sekedar mendapatkan ilmu. Tetapi tidak seperti itu juga. Kenapa kita harus ke sekolah? Saya sekarang sama Ibu Rektor, perkenalkan seperti itu Ibu Rektor, istri dari Rektor Yayan Bone. Masya Allah saya sayang dengan beliau. Umur berapa Kupon? 54. Saya 48. Nah, tadi Ibu menyampaikan bahwa saya juga mau meningkatkan pendidikan saya. Terus saya ada anak saya ada 7 Ibu. Anak saya ada 7, nomor 1 udah kelas, yang paling kecil itu kelas 5 SD. Jadi saya ajarkan anak-anak saya, mendampingi mereka sesuai dengan impian mereka. Ini sekarang sisa yang di rumah, kan kalau sudah tamat SD biasanya mondok ya gitu. Nah, yang kelas 5 SD sisa sendiri, sekarang sudah bisa kursus online juga. Jadi terus memang sejak kecil sudah dibiasakan untuk mandiri, sehingga dia saya juga bisa kuliah gitu. Bisa kuliah, alhamdulillah, bisa 40 tahun lebih baru lanjut S2, lanjut S2, lanjut S3. Demi apa? Demi supaya saya bisa kalau butuh sesuatu, beda kalau saya membaca buku dengan ada dosen gitu yang bisa menjelaskan, bisa mengetahui pemikiran saya ini keliru. Apalagi ternyata S3 ini kita benar-benar dibongkar pemikiran kita bahwa ketika melihat sesuatu jangan langsung menjudge gitu, karena belum tentu apa yang tampak itu ya sebenarnya kan belum tentu. Inilah yang menjadi bibit-bibit keadaan permusuhan, karena Anda melihat sesuatu langsung menjudge lalu menyebarkan, padahal belum tentu seperti itu kenyataannya. Nah, ini yang penting banget untuk kita betul-betul praktekkan, jangan gampang terpengaruh gitu. Selanjutnya ini perubahan iklim dan krisis keuangan. Coba lihat Bapak Ibu, sekarang hujan, tiba-tiba panas, ya walaupun ruangan ber-AC panas, ini tidak bisa lagi diprediksi. Bapak saya pengusaha beras, kita itu yang tahun-tahun sebelumnya tahu dalam 1 tahun bulan ini biasanya hujan, kemudian panas, tetapi sekarang benar-benar tidak bisa diprediksi. Dan ini berpengaruh dengan apa? Tentu pengeluaran listrik kita harus semua mengasih kan. Kemudian apa? Krisis keuangan Bu. Kalau dulu Ibu berbelanja dengan uang 500.000 mungkin dapat banyak, sekarang dapatnya cuma sedikit. Nah, kata krisis keuangan Bapak Ibu, belilah yang benar-benar yang dibutuhkan. Jangan lapar mata. Nanti dikit-dikit HP-nya bunyi Shopee kayak gitu. Akhirnya belanja lihat, jadi kayaknya saya butuh, padahal sebenarnya begitu sampai nanti tinggal aja dan nah, itu kayak pakaian misalnya, pakaian beli cantik modelnya, tapi sebenarnya kita buka apa tidak sih? Itu kan. Nah, ini saya mau ngasih rahasia Bapak Ibu. Mungkin sudah ada melakukan, tetapi mungkin ada belum. Kalau mau Bapak Ibu misalnya tidak bisa berbisnis, tidak bisa berproses berbisnis, kayaknya nanti habis lagi gitu. Mending ini menabung dengan emas. Entah mau perhiasan, emas perhiasan itu no problem, atau emas batangan sekian gram. Ada Ustaz di Makassar, itu sudah begitu. Kebutuhan saya sama istri itu per bulan sekitar 2 gram emas. Nanti anak-anak saya akan pergi dengan kehidupannya masing-masing. Sisa saya berdua. Jadi sejak
sejak bertahun-tahun yang lalu dia berusaha menabung emas minimal 4 gram per bulan, minimal. Dia berusaha lebih dari itu. Jadi apa ya? Suatu saat dia butuh ada, dan ternyata memang kalau kita berhitung sekarang, saya zaman kuliah menabung, saya waktu kuliah itu sambil berdagang, jual kue, jualan apapun yang penting bisa menghasilkan ya. Itu menabung di bawah amalan itu 97, itu sekitar 5 juta. Kalau dirupiahkan, kalau diemaskan waktu itu 200 gram emas karena 23.000 per gram. Tapi sekarang uang itu masih ada di situ karena saya tidak tarik-tarik juga. Bayangkan dari 200 gram emas lebih, sekarang kita itu cuma 2 gram emas lebih, Bu. Betapa ruginya saya kan? Tapi ini harusnya jadi pelajaran bahwa dari 200 gram emas lebih, kalau dihitung sekarang uang saya tetap sama, yang saya tabung dulu nilainya sama, karena itu bunganya cuma berapa sih, atau bagasinya cuma berapa gitu. Jadi ya itu memang kita harus cerdas melihat gimana bisa tahu dia dengan cara seperti ini. Kita bertemu dengan orang-orang, oh dia tahu ini, tetapi bisa jadi dia tahu apa kita tidak tahu gitu. Karena ada namanya kita saling sharing. Selanjutnya apa? Kesenjangan sosial dan gender. Ini yang kaya semakin kaya, yang di bawah semakin bawah. Nah ini yang kemudian pentingnya ada rasa empati sehingga kesenjangan sosial itu bisa semakin berkurang. Walaupun Anda kaya, uang Anda banyak, tidak boleh juga dong sombong kepada yang masih kehidupannya di bawah. Karena itu bibit-bibit orang jadinya sakit hati jadinya sehingga melakukan sesuatu kepada Anda. Kemudian selanjutnya lagi ya, apa yang harus dipersiapkan oleh perempuan saat ini? Ya, apa yang harus kita persiapkan untuk seperti tadi itu? Nah, yang harus kita persiapkan memang bahwa belajar itu tidak ada berhentinya. Ya, pendidikan itu sepanjang hayat karena akan terus ada perubahan-perubahan perkembangan. Kalau kita belajar dari seperti itu, ternyata seperti itu. Yang tadinya kita sudah merasa benar banget itu kan Bu. Ternyata setelah belajar, ternyata seperti itu. Karena apa? Dengan belajar. Kalau kita beli buku, belum tentu bukunya harus kita baca. Syukur-syukur bisa buka plastiknya. Bisa buka plastiknya, kemudian baca daftar isinya. Saya yang seperti itu. Rajin beli buku, karena itu buku. Bagi saya buku itu harus sesuatu yang penting untuk saya wariskan. Jadi anak saya akhirnya gila beli buku, gila baca juga karena memang ya seperti itu. Karena sembunyi, saya kira sudah tidur sembunyi ternyata masih membaca, gitu ya. Kemudian emosional kita ini dijaga baik-baik. Kalau bisa masih tahan, jangan cepat meledak-ledak agar kesehatan mental kita juga bagus. Kemudian kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini kalau mau disamakan dengan laki-laki, pantaskan diri kita, buat mereka mencari kita. Kalau misalnya minta saya tidak ini ya, saya merasa kayak malu juga bahwa baru selesai kuliah sampai dengan kemarin itu masih selalu telepon untuk ditawari jadi yang terakhir yang keenamnya ini saya lompat-lompat ya, ekonomi mandiri dan inovatif. Ekonomi mandiri itu ibu rumah tangga sekarang bisa mencari uang. Kalau bapak ibu sering scroll TikTok, ada orang tua rumahnya itu pancinya hitam, wajahnya hitam, tetapi hasilnya itu ratusan juta. Nenek-nenek juga menjadi affiliate, kan gitu. Dia menggunakan bahasa apa? Namanya juga tidak dekor ramah, tetapi dia posisi sesuatu orang beli, karena orang tertarik ternyata dia original gitu ya, bukan yang dibuat-buat. Ternyata begitu-begitu tuh banyak orang ikuti. Yang terakhir penguatan nilai spiritual dan kultural. Jadi agamanya apapun silahkan dalami agamanya seperti tadi pesan Pak Kadwin, dalami agamanya, jalankan agamanya, insya Allah tidak akan terjadi gesekan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sepakat itu tidak ada. Bisa berangkat ada lagi semuanya. Baik, terima kasih. Dengan demikian sesi kita untuk 3 sesi materi kita ini sudah selesai, dan ucapkan banyak terima kasih untuk semua fasilitator yang sudah berbagi ilmu dan sudah mencerahkan kita semua dari pagi sampai siang hari sore hari ini. Ya, semoga tidak lagi ada masalah
Dan kalau bisa nanti ini, saya nggak tahu apa mungkin kan, tapi kita berharap bisa ke depan untuk upaya kerukunan, bisa letak juga di gereja. Ini mungkin bagi wanita gereja yang pasukan oleh di sini, bisa berdiri semuanya yang ibu dari gereja. Ini pasukan oleh, kita semuanya mengambil bagian berkontribusi untuk berbuat kebaikan untuk bodi. Saya kira itu. Terima kasih untuk kepercayaannya menjadi moderator. Materi yang terakhir dari Ibu Dr. Rasdiana Oleh Syarif Emma, maka berakhir pula kegiatan pada hari ini, dan acara penutupan insya Allah akan ditutup langsung oleh pengurus FKUB, yakni perwakilan dari umat Buddha. Beliau adalah IGD Bidetama SAG. Jadi sudah lengkap, ketua panitianya Protestan, moderatornya Protestan, kemudian ya kita berbagilah dalam hal, dan terlebih khusus mari kita berikan aplaus untuk kaum Kartini yang hadir pada hari ini. Salam kerukunan. Dengan hormat langsung kepada Bapak Gede Bidetama untuk menyampaikan dan langsung secara resmi menutup kegiatan hari ini. Dan Ibu mohon bantuannya, mohon kerjasamanya, mohon perhatiannya. Tolong absen diisi lengkap karena kami membuat laporan. Iya, terima kasih. Baiklah, sebelum acara ini kita tutup, salam kerukunan. Ya, demikian tadi ketiga materi yang luar biasa. Saya juga suka mengikuti Ibu Amelia itu, karena hari ini beliau sampaikan yang Ibu. Baik, saya lebih juga untuk mengetuk 3 kali ya sebagai tanda penutupan acara sore hari ini. Ya, demikian ya. Demikian berakhirlah acara diskusi hari Kartini, yaitu wanita dan kerukunan. Semoga kita mendapatkan manfaat yang besar. Saya Yudi, ya, Sar Wisata Kawan Sukitata. Semoga semua orang itu berbahagia. 1 April 2025 sebagai bentuk persembahan kita dan ungkapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada Raden Ajen Kartini. Sejenak kita berdiri dan menyuarakan Ibu kita Kartini dengan bersama-sama menyanyikan lagu nasional Ibu Kita Kartini. Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, merdeka kaum
Hidup Kartini. Hidup. Terima kasih banyak. Inilah kenangan terindah pada hari ini di hari biasa Kartini, Persib, Bayangkari dan organisasi kemasyarakatan. Oke, terkhusus kepada Bapak moderator yang selalu menyanjung penyidik. Ya. Oke, selanjutnya informasinya. Terima kasih banyak untuk informasi penerimaan biaya transportasi. Silakan untuk nomor urut 1 sampai 8 Bapak Syamsuddin. Dan silakan Bu diambil di situ sertifikat dan honor transportasinya. Kemudian nomor 9 sampai 22 Bapak Kamaluddin. Kemudian nomor 23 sampai 36 Hajah Budaya. Nomor 37 sampai 50 Ibu Pendeta Kamanda. Nomor 51 sampai 64 Bapak Igede. 65 sampai 72 Bapak Muhammad Alam Syekh. Ya, terima kasih. Silakan berurusan Ibu. Ya. Mohon maaf, terima kasih. Semoga diberi waktu dan diberi kesempatan kita bertemu lagi dalam sukses selalu ya, alhamdulillah. Dapat ilmunya, dapat juga ini ya, makasih banyak. Tangan Ibu 18 di jalan. Bagi ibu-ibu tabe yang ingin membawa oleh-oleh buat tangan makanan, silakan mempunyai sekali. Ya, ada itu kantong plastiknya sudah lengkap. Silakan ambil kenang-kenangan dari kemarin juga basi. Oke, silakan ibu-ibu yang mau ambil kenang-kenangan buat tangan di rumah, silakan. Sudah ada, silakan. Untuk yang berpuasa silakan agar supaya nikmati, silakan. Ada juga di sana Bu, ada juga di sana Bu, di VIP, ambil di sana Bu. Iya, silakan bawa pulang Bu. Iya. Iya. Ibu, tadi tanda tangannya 3 kali ya. Ya, silakan yang ingin bawa pulang, ada juga di sana. Saya. 1 kali. 1 kali sudah. 3 kali Bu. Nomor berapa Ki? Ya,